Yo, balik lagi sama gue Rizal Bernatin. Dan ya, pada kesempatan hari ini di hari Minggu ya guys, baru bisa untuk bikin video update untuk si Bitcoinnya. Ini udah setengah enaman ya waktu Jakarta. Dan ya, jadi pada kesempatan kali ini akan melanjutkan untuk video kemarin juga sudah saya bahas untuk update terkini mengenai si Bitcoinnya. Jadi memang mungkin gara-gara menjelang tanggal 10 itu kan akan rilis data CPI gitu kan teman-teman. Jadi orang-orang mungkin masih wait and see dulu, nunggu nih data CPI-nya apakah akan lebih baik atau malah lebih buruk gitu ya. Kalau misalkan lebih buruk ya bisa drop lebih dalam mungkin aja gitu. Tapi kalau misalkan CPI-nya malah lebih bagus ya bisa market mungkin aja rebound lagi lebih tinggi. Mumpung bulan ini belum ada kenaikan suku bunga lagi. Kenaikan suku bunga atau Fed dari Fed lagi ya maksudnya. Itu kan adanya baru di pertengahan bulan depan. Jadi masih punya space kisaran 1 bulan lebih ya sampai nanti kenaikan suku bunga yang akan mendatang. Jadi ya kita we will see aja lah teman-teman ya untuk tanggal 10-nya. So ini untuk pembahasan awal ya secara teknikal dulu untuk si USDT dominance. Ini secara time frame 4 jam aja teman-teman ya. Jadi memang terakhir kali ini kita bisa lihat ya. Ini jelas-jelas clear banget downtrend ya. Kita bisa lihat ini high ya, kemudian dia membentuk yang namanya lower high ya, kemudian di sini lower high lagi gitu ya teman-teman. Cuman pertanyaannya ketika memang dia drop dari puncaknya ya, ini bisa diperhatikan dia drop sini kemudian mantul kan teman-teman, dia mantul dari area yang sama nih, support yang sama ya. Kita bisa lihat sebelumnya resistance and then support, dan berubah jadi support lagi, di sini mantul lagi dan visit atau retest lagi di highest area yang sama. Berarti memang dia masih create yang namanya lower high dari highest terakhirnya dia, kemudian dia drop turun teman-teman, turun kemudian mengalami pemantulan ya. Di sini mantul. And then di sini dia lagi struggling nih. Jadi let's say aja ya, let's say kalau memang menjelang kenaikan ataupun maksudnya tanggal 10 ya rilis data CPI, menjelang merilisnya data CPI bisa aja market sideways, atau skenario lainnya malah market itu bisa drop dulu nih perlahan-lahan, orang udah mulai takut buang-buang barang dulu, dikit-dikit buang barang gitu ya. Nanti pas udah di hari H bisa aja malah ngepam. Jadi bisa kalau misalkan seperti itu yang terjadi, let's say seperti itu yang jadi, maka USDT dominance secara time frame 4 jam masih mempunyai probabilitas atau kemungkinan untuk dia bisa melanjutkan kenaikannya dulu. At least dia ngetes di highest-nya dia yang terakhir yang saya tandain di box warna orange bawah ini, di kisaran sini. Ya, jadi bisa aja dia ngetes lagi di highest-nya dia yang terakhir sama seperti sebelumnya nih ya. Dia ngetes ya kemudian drop ya, mantul lagi, ngetes lagi baru drop signifikan. Baru Bitcoinnya lumayan naiknya gitu ya. Jadi bisa aja skenario ini terjadi lagi ya. Dia masih punya probabilitas untuk naik lagi ya. Berarti kita lihat untuk si Bitcoin bisa aja terkoreksi lagi lebih dalam, maybe ke kisaran 22.000 atau 21.600 sekitar area situ ya. Sebelum nanti Bitcoinnya bisa naik lagi atau mantul lagi, rally lagi. And then untuk si USDT dominance ini ketika memang dia testing area sini, adanya kemungkinan ya testing dan ke reject, kemudian dia mengalami koreksi lagi lebih dalam untuk ngetes ke next area strong supportnya di box warna hijau ini di sekitaran 5,5 sampai 5,7%. Ya, jadi ini ada kemungkinan atau probabilitas seperti ini yang perlu diwaspadai sama teman-teman sekalian. Ataupun ya udah dia cuma sideways aja, sama-sama sideways menunggu sampai tanggal 10 tiba gitu ya. Jadi ya market benar-benar boring kemarin ya, cuma sideways di situ aja menggunakan bantuan kakek Fibo ke swing low-nya dia nih ya. Swing low di sini terakhir. So, kita mendapati nah di sini ya. Precisely dia ngetes di kisaran area sini kan sebelumnya menjadi support ya. Dan menjadi resisten, di situ juga ada Fibo atau retracement 0,5 di mana ini memang golden ratio-nya dari Fibo. And then kalau kerja di situ ya bisa yang namanya dead cat bounce. Berarti dia bisa drop lebih dalam lagi gitu ya. Pemantulannya cuman create yang namanya ini dari high, lower high, kemudian dia drop lebih dalam lagi ya. Jadi memang masih ada kemungkinan seperti itu untuk dia ngetes lagi nih ke area strong resistance dan next target sebelum dia benar-benar bisa drop ngetes ke strong support di box warna hijau. Nah, di kisaran area sini berapa nih? Kisaran ini di sekitar 7% sampai 7,13%an lah. Sekitar area situ ya untuk yang nanyain strong resistance-nya. Ya, kemungkinan kalau dia visit ke kisaran berapa. Nah, kalau misalkan resisten kecilnya secara time frame hourly khususnya 4 jam, kita palingan bisa diperhatikan dulu ya. Untuk box warna orange pertama ini adalah resisten pertama. Ini untuk resisten kedua ya. Yang pertama ini di kisaran 6,4%, yang kedua ini di sekitar 6,6%. Lalu ini yang ketiga ya, istilahnya big boss-nya nih. Ini yang ketiganya
itu di sekitaran 7% sampai 7,13% ya. Jadi palingan untuk jangka pendeknya diperhatikan dulu untuk area resistannya gitu ya. Kemudian supportnya pun masih di sekitar 6,05 sampai 6,15% di sini untuk supportnya. Ini supportnya, kemudian ini 123 ini resisten. Ya, ini resisten, ini juga resistennya. Ya, jadi palingan untuk jangka pendek bisa diperhatikan dulu. Ya kalau misalkan ya udah market boring, let's say market boring nih, Bro. Ya udah untuk USD dominance juga dia cuma sideways aja di antara support and then resisten pertama seperti ini nih. Sideways di sini doang gitu ya. Ya benar-benar boring ya. Ya boring maksudnya gimana artinya? Ya palingan kita bisa manfaatkan untuk jangka pendek kita scalping aja. Ya kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian untuk si Bitcoin ya, secara daily time frame aja ya, terakhir kali dia udah naik juga. Ini area krusialnya benar-benar berfungsi ya, di box warna hijau ini benar-benar berfungsi. Dan sekarang ini posisinya kan dia sedang udah drop. Kemudian ini posisinya dia mau retest lagi nih di trendline yang sebelumnya nih, trendline garis warna merah ini sebelumnya kita bisa lihat kembali ya, saya reminder kembali untuk menjadi resisten ya. Di sini resisten, and then di flip menjadi support ya. Jadi kalau misalkan dia breakdown dari sini, adanya kemungkinan untuk dia ngetes aja, retest doang gitu ya. Mungkin sambil menunggu tanggal 10 bisa aja orang sedikit cicil buang barang karena takut gitu ya. Bisa aja dia ngetes atau naik ini cuma sekedar retest aja nih ya di trendline garis warna merah ini. Dia cuma ngetes, kemudian melanjutkan penurunannya lagi, at least ngetes kembali terhadap EMA 34, 55 dan box warna hijau ini. Ini di sekitaran 22.500 sampai 22.600-an dolar. Jadi memang masih adanya kemungkinan seperti itu, teman-teman, secara daily-nya. Kemudian kalau misalkan secara time frame 1 jam lebih detail lagi, kemarin juga sudah saya sampaikan ya. Jadi memang di sini ada beberapa resisten ya. Let's say ini adalah resisten pertama di box warna orange ya di sini. Resisten pertama, and then ini resisten kedua. Ya box warna merah, resisten ini resisten gitu ya. Ini di sekitaran yang pertama itu 23.400 sampai 23.600 dolar. Next lagi di box warna merah ini 24.000 sampai 24.300 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk secara jangka pendek itu dulu aja resisten terdekatnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat price action yang berjalan sekarang, ini kurang lebih kalau misalkan saya pribadi lihat ya, ini terbentuk seperti trend line resisten. Kita bisa lihat ya, terakhir kali dia ke-reject beberapa kali, benar-benar mau nembus ini nggak bisa. Ya, kemudian untuk supportnya, trendline support ya kita bisa manfaatkan untuk bagian bawahnya ya, karena terakhir kali juga kita bisa lihat beberapa kali mengalami pemantulan, sampai terakhir kali pun mengalami pemantulan dan perlahan-lahan time frame 1 jamnya ini dia peran tuh makin kecil gitu ya. Jadi kalau misalkan let's say ada yang ngomong targetnya berapa, Bro? Kalau misalkan target breakoutnya ya, di sini saya coba ukur aja target breakoutnya ya. Ini ke sekitar 23.790 dolar. Pas banget ini, pas banget ya di sekitaran itu. Kalau misalkan saya tanda ini pakai horizontal ray di sekitar area sini ya, di garis warna hijau. Sebelumnya itu di sini terdapat resisten juga nih. Waktu dia sideways di range ini, kita bisa lihat lebih detail lagi ya. Nih, ini akan saya besarin tuh ya. Ini kita bisa lihat resisten walaupun dia sempat di break, kemudian tekanan dari seller masuk lagi kembali di kisaran area sini. Jadi area sini benar-benar pas banget nih untuk target dia breakoutnya ya. Jadi memang ini istilahnya untuk symmetrical triangle ini nggak lebih condong untuk lanjutin penguatan atau lanjutin penurunan. Jadi 50-50 lah kalau misalkan saya pribadi lihat sih triangle pattern ini. Tapi kalau misalkan let's say dia breakdown ya, ini diukur aja dari waktu dia breakdownnya. Ini di sekitar 22.250 dolar. Kalau misalkan saya tarik juga menggunakan garis ya di kisaran area situ, sebelumnya juga berfungsi nih. Sebelumnya juga cukup berfungsi untuk menjadi area resisten pada pergerakan si Bitcoin pada tanggal 25 Juli tahun 2022. Kita bisa lihat di area sini ya, menjadi resisten tuh. Jadi kalau misalkan posisinya ya untuk trade mungkin scalping tipis aja gitu ya, untuk jangka pendek let's say Bitcoin mampu breakout ya, maka saya pribadi akan mencoba ya untuk yang namanya nge-short ya. Kalau nge-short saya pribadi coba untuk ambil ya di sekitar area sini. Terakhir kali ini dia nge-spike di sini kemudian drop signifikan gitu ya. Jadi let's say dia mampu break ya dari area high terakhir dia ini kan tail candle-nya di sekitaran 23.470. Let's say dia masih nge-spike lagi ke atas, mungkin untuk kenain stop loss ya, atau liquidin orang-orang yang mungkin taruh stop lossnya di kisaran sini, dan memang banyak orang yang nge-short gitu ya. Saya akan ambil short di sekitar ini, saya akan tandain aja di sekitar sini aja teman-teman ya, di sini. Ini di sekitaran 25.576.
ya di sekitar range area situ ya 25.576, 23.576, 23.550 ya di sekitar area situ saya akan coba melakukan short dengan stop lossnya akan saya pasang di sekitaran $23.700 aja. Ya di kisaran area sini akan saya tandain, nah kurang lebih seperti itu. So saya coba akan melakukan short ya di Delta Exchange. Jadi ini adalah exchange yang pernah saya bahas juga. Mungkin buat teman-teman yang mau daftar dan lain sebagainya akan saya taruh linknya di deskripsi. Juga bisa join ke telegramnya mereka maupun sosial medianya mereka. Dan tentunya untuk yang melakukan deposit itu bisa mendapatkan kurang lebih 10% bonus dari deposit kalian ya. Dan ini berlaku sampai sekitaran 15 Agustus lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi lanjut aja kita akan trade di future market ya. Nah guys ya, jadi memang transaksi saya ini hanyalah untuk bisa dibilang scalping tipis ya, teman-teman, bukan untuk ngejar wow ini gue bakal kaya raya, enggak ya. Dan ini bukan ajakan juga ya. Jadi cuman saya iseng-iseng aja. Ini akan saya melakukan short. Kemudian tandain dulu yang tadi ya, areanya di sini bisa ditandain. Saya akan coba melakukan short tadi mulai kalau misalkan dia nge-spike ya sampai let's say 23.550 gitu ya. Ini akan saya coba melakukan short di sini. Ini garisnya akan coba saya ganti dulu dengan warna merah. Kemudian untuk stop lossnya mungkin saya akan sedikit naikin ya ke 23.750 aja di sekitar area sini. Dengan target profitnya coba akan saya take aja di lowest terakhirnya dia di 22.883. Ya, nah ini coba akan saya tampilkan untuk short posisinya di sini ya, teman-teman. Ini coba akan saya geser dulu. Untuk ini stop lossnya di kisaran sini 23.750 ya. Kemudian take profitnya di bagian sini lah, kurang lebihnya $22.883 ya. Jadi ini risk rewardnya itu 3,2 ya, lumayan lah teman-teman ya. Jadi memang ini cuma scalping aja. Nah kemudian di sini akan saya isi ya untuk base bidnya ya, limit price aja. Jadi ngantri aja nunggu gitu ya di $23.550 gitu. Kemudian untuk kuantitinya ya saya akan coba alokasikan aja sekitar 50% aja ya dari total margin saya gitu ya, yang atau dana yang ada di wallet saya. Kemudian untuk leverage-nya pun saya akan pilih yang kali 10 aja nih teman-teman. Tuh ya, kali 10 aja. Kemudian di sini untuk take profit ya akan saya tandain di $22.883. Kemudian untuk stop loss-nya ini akan ada di $23.750. Ya, jadi di sini untuk kalau misalkan terhit ya sampai take profit ini ya dapat sekitar $6,6. Kalau misalkan hit stop loss ya minusnya $2 aja. Jadi untuk risk reward rasionya ya lumayan oke lah di sini ya, dengan mencoba seperti ini. Saya nunggu dia breakout ya ke area strong resistance terdekat untuk melakukan short gitu ya. Jadi kalau misalkan let's say kena stop lossnya pun ya nggak terlalu sakit gitu ya, karena memang risk reward rasionya menurut saya ini lumayan oke gitu ya. Dan kemudian tinggal saya klik sell aja di sini. Kemudian place order, dan ya di sini ya klik per order udah ada nih ya. Di sini lagi menunggu gitu ya, lagi nunggu untuk masuk ke limit price-nya, keisi di 23.550 sampai tunggu kejemput lah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan nanya oke, kalau misalkan iseng scalping di kisaran berapa, kalau gue pribadi mutusin di sini ya, nunggu di atas karena dengan beberapa pertimbangan dari saya pribadi. Tapi balik lagi ini bukan ajakan teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalkan mau transaksi pun dengan analisa kalian masing-masing. Ini bukan ajakan sama sekali gitu ya. Nah, karena kalau misalkan pun di sini saya kena stop loss pun ya minus $2 pun ya saya it's okay aja gitu. Itu buat saya pribadi. Next ini untuk tambahannya untuk si Bitcoinnya kan tadi sudah saya sampaikan ya, untuk beberapa area target and then supportnya ya. Untuk si Bitcoin palingan tambahan sedikit supportnya di sini di lowestnya dia waktu dia bikin wick lumayan ya. Ini akan saya tambahin ke teman-teman sekalian, ini di sekitaran $22.400 sekitar area situ yang menjadi istilahnya strong support juga lah gitu ya. Tapi kalau misalkan dia ketembus ya palingan target dari si symmetrical triangle ini ke kisaran $22.250. Jadi palingan sedikit ini untuk tambahan Ethereum ya teman-teman. Jadi terakhir kali ini udah drop ya, kemudian dengan spike ini saya udah ambil dari swing low ke swing high-nya dia ya. Di sini swing low ke swing high-nya dia. So dari sini ya box warna orange ini sebelumnya kan menjadi strong support and then di flip menjadi strong resistance ya. Resistannya benar-benar strong and then dia koreksi ya. Kita bisa lihat di sini koreksi sampai ke box warna hijau. Di situ di antara golden ratio ya dari kakek Fibo di threshold 0,5 sampai 0,3 di sekitaran 1.570 sampai $1.621. Kemudian dia melanjutkan
kenaikan atau pemantulan nih posisi saat ini. Palingan yang diperhatikan untuk jangka pendeknya, ini akan coba saya mundurin dulu box warna orange-nya ya. Kemudian ini box warna hijaunya akan saya geser dulu gitu ya. Untuk secara jangka pendeknya palingan kita bisa manfaatkan untuk trendline yang terbentuk nih untuk garis supportnya di sini. Kita bisa lihat terakhir kali mantul sekali 2 kali mantul gitu ya. Dengan untuk area resistennya di bagian atas di sini. Ya tuh di strong resistennya di sini. Say untuk yang diperhatikan ini resistennya ini di sekitaran 1737 sampai 1783 dolar. Untuk di lowestnya palingan trendline support yang garis warna merah ini bisa dipergunakan, jadi kurang lebih dia seperti triangle pattern nih. Ya, terbentuk seperti triangle pattern. Jadi kalau misalkan let's say dia breakdown pun ya, itu bisa ngejar ke area support bawahnya. Di box warna kuning ini di sekitaran 1490 sampai 1520 dolar. Ya, kalau misalkan dia mampu breakout, let's say breakout ini bisa ke next target box warna ungu ini ya sebelum menjadi resisten itu di sekitar 1863 sampai 1920 dolar. Ya, jadi palingan diperhatikan dulu untuk kalau misalkan dia terbreakdown, ngetes ke support mana, kalau dia breakout next target ke kisaran berapa, dan bisa dimanfaatkan untuk area triangle ini secara jangka pendeknya. Palingan itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa terbantu, analisa kembali, dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.